Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas hukum dan keutamaan bismillah. Dalam bahasa Arab sering disingkat dengan kata al-basmalah. Itu maksudnya adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillahirrahmanirrahim mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih kalimat yang pertama pada kalamullah, pada kitab Al-Qur'anul Karim, pada kitab yang mulia adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim yang terdapat pada surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang utama, kalimat yang mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin jibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat tidak dimulai pada perkara itu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus. Para ulama menjelaskan bahwa kata jibalin di situ adalah setiap hal, setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat. Contoh seperti berwudu, belajar, menulis kitab, makan, minum. Maka pada perkara-perkara ini kita dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, hendaklah kita membaca bismillah. Mau minum, kita baca bismillah. Mau belajar, kita baca bismillah. Mau menulis, kita baca bismillah. Mau berwudu, kita baca bismillah. Agar apa? Agar perkara yang kita lakukan itu mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat aqta di situ kurang dan sedikitnya keberkahan. Maka kalau kita membaca bismillah, misal mau makan, kita membaca bismillah, maka kita makan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, kalau kita mau makan, kita membaca bismillah terlebih dahulu, itu artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau kita menikmati pemberian Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita ingat dulu dia. Kita sertakan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada saat kita mau makan tadi. Ya Allah, aku sebut namamu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan aku mengharapkan keberkahanmu ya Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki makan tadi. Begitu juga mau belajar misalnya, mau menulis kitab-kitab yang penting atau hal-hal penting, sangat dianjurkan kita untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka kita awalilah perbuatan kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama membagi hukum membaca bismillah pada 5 perkara. Yang pertama yang sudah kita jelaskan tadi, hukumnya sunnah membaca bismillah setiap perkara, setiap hal yang dianggap penting oleh syariat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, wajib membaca bismillah saat kita membaca surah Al-Fatihah saat sedang sholat. Yang ketiga, haram membaca bismillah pada perkara yang hukumnya haram. Contoh seperti minum khamar baca bismillah haram. Bahkan bisa dianggap mempermainkan. Mau mencuri dan lain-lain yang hukumnya haram. Yang selanjutnya, makruh membaca bismillah
pada hal-hal yang hukumnya makruh. Nah, contoh pada melihat yang hukumnya makruh membaca bismillah dulu, maka hukum membaca bismillahnya itu pun makruh juga. Yang selanjutnya adalah mubah membaca bismillah. Boleh hukumnya membaca bismillah, padahal yang tidak ada nilai kemuliaannya. Misal memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan meja dari satu tempat ke tempat yang lain, memindahkan HP dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tidak ada nilai kemuliaannya di situ. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.